yaitu pada Skype Integration, Mobile Device Manager Plus, AD Manager Plus, dan AD Self Service Plus, itu semuanya dapat tersupport di on-premise. Lalu untuk cloud sendiri yang tersupport adalah Microsoft Actionable Message Integration, lalu Slack Integration, Cloud File Attachment, serta AD Manager Plus dapat tersupport di dalam cloud. Untuk integration lainnya dalam Alaran, Zapier, Microsoft Azure, Mobile Device Manager Cloud Integration, serta dua lainnya dapat tersupport di sistem cloud, namun belum dapat tersupport pada on-premise. Untuk ZIA sendiri, intelijensi ZIA dapat dilakukan di cloud, ZIA belum dapat tersupport di on-premise. Untuk ZIA intelijensinya di sini untuk execute user approval action hanya bisa dilakukan di on-premise, tapi belum bisa dilakukan di cloud. Sisanya fitur intelijen ZIA-nya dapat tersupport di cloud. Untuk user survei sendiri, mulai dari spread survey for incident, multiple, general survey, sehingga kriteria triggernya dapat dilakukan di on-premise dan belum bisa dilakukan di cloud. Oke, dalam Service Desk Plus dapat ditanyakan ke usernya, apakah membutuhkan Enterprise Service Management? Jika iya, dapat ditanyakan berapa jumlah instansi, serta technician dan nodes asetnya. Enterprise Service Management memungkinkan beberapa instansi helpdesk seperti IT, SDM, keuangan, dan lain-lainnya untuk dibuat dan dikonfigurasi dalam satu akun organisasi. Setiap instansi dapat memiliki teknisi, alur kerja, template, dan lain-lain yang dilisensikan secara terpisah yang mencakup teknisi, edisi, dan add-on lainnya seperti contoh gambar berikut. Jadi masing-masing per instansi ada technician dan rules dan policy-nya masing-masing. Sehingga ada SDP di dalam organisasi, sehingga alur kerjanya pun juga per masing-masing instansi. Oke, di sini untuk Service Desk Plus sendiri memiliki 3 edition, yaitu Standard Edition, Professional, dan Enterprise Edition. Di mana perbedaan garis besarnya pada Standard Edition, only for ticketing function. Professional Edition, selain dari ticketing function, dia juga ada tambahan dari asset management, contract management, dan purchase management. Dan tipe Enterprise Edition, selain dari tiket dan aset, dia juga ada penambahan fitur ITIL di mana sudah ada problem management, change management, CMDB, dan project management. Ini seperti berikut yang didapat dari per masing-masing edition, dari mulai standar, profesional, serta enterprise. Untuk di standar sendiri, di sini ada incident management, self service portal, knowledge base, multi-site support, SLA management, dan helpdesk report. Dan untuk profesional ada penambahan dari sisi helpdesk management, IT asset discovery, software asset management, asset inventory report, purchase and contract management. Dan di enterprise, dari kelengkapan dari standar profesional, lalu fitur tambahan pada enterprise adalah problem management, change management, IT project management, service catalog, asset management, dan CMDB. Untuk Service Desk Plus dapat dilakukan pada mobile phone, dia juga bisa on-premise, on demand, serta bisa dapat managed service provider. Untuk modul Service Desk Plus perhitungannya cukup mudah, yaitu terhitung dari berapa jumlah technician dan jumlah node asetnya. Technician yang dimaksud ini adalah siapa-siapa saja yang mendapatkan akses masuk ke dalam aplikasi Service Desk Plus untuk managing tiket, aset, problem, change, CMDB, purchase, contract, and report. Untuk yang melakukan create tiket atau layanan tidak dikenakan lisensi. Sedangkan untuk node aset, yang dimaksud adalah aset-aset yang based on IP yang ingin dimonitoring dan aset non-IP yang
tidak terhitung lisensi dapat diinput secara manual sebagai pencatatan. Serta untuk pembelian pertama sudah bundling not start from professional edition. Sedikit penjelasan kembali atas siapa-siapa aja yang termasuk dalam technician adalah mereka adalah orang yang dapat melihat dari request, problem, change, dan perubahan-perubahan yang terjadi dan serta aset pada site tertentu. Lalu juga yang mereka yang mengatur pengoperasian IT di seluruh site dan orang yang memungkinkan dalam memberikan penanganan cepat atas permintaan yang diajukan dari site yang berbeda. Untuk SDP secara proaktif juga mengelola SLA dengan memilih dan memberitahukan teknisi sebelum atau setelah pelanggaran dari SLA tersebut. Pada slide ini saya akan mempresentasikan fitur add-on yang ada di dalam Service Desk Plus. Yang pertama adalah fitur failover, di mana kebutuhan ini yang memerlukan layanan high availability mode, sehingga jangan sampai aplikasi Service Desk Plus ini mati hanya karena server down. Fitur ini secara aktif akan berpindah ke secondary server secara seamless, sehingga technician yang menggunakan aplikasi ini tidak akan terganggu atas perpindahan dari primary server ke secondary server. Penambahan add-on ini cukup mudah, cukup pengaktifan saja sehingga tidak diperlukan perhitungan lainnya. Dan catatan untuk dalam penggunaan failover ini adanya tambahan database eksternal di luar dari database bawaan dari Service Desk Plus sendiri, yaitu bisa MySQL atau database lainnya. Oke, di sini bisa dapat diinformasikan juga kebutuhan user yang bisa ditanyakan apakah ada sampai ke Active Directory-nya. Untuk kebutuhan fitur lain di add-on di Active Directory Manager ini, Bapak dan Ibu dapat menanyakan kepada usernya berapa jumlah domain yang akan di-manage dan berapa jumlah technician yang akan manage aplikasinya. Technician dalam fitur ini adalah mereka yang dapat melakukan user creation, reset password, dan unlock in ID-nya. Bapak dan Ibu juga jika iya maka bisa ditanyakan berapa jumlah technician-nya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa dapat menanyakan ke usernya apakah kebutuhannya sampai ke perform privilege AD-nya seperti untuk group management, computer management, OU management, sampai ke user management. Jika iya bisa terhitung juga. Dan ini merupakan gambaran dari AD manager. Ada create user, unlock, lalu sini ada job desk masing-masing, per polisinya masing-masing. Nah, ini adalah berikut tampilan dari AD Manager Plus yang telah tersinkron oleh Service Desk Plus, di mana ada fitur-fitur untuk create user. AD, unlock, enable, disable, delete, reset user password, modify, add group, dan remove to group. Dan ini didapatkan dari AD Manager dalam Service Desk Plus. Dan berikut adalah tambahan dari field AD Manager dengan fitur privilege-nya yang ada, yang kita bisa dapat atur permission foldernya untuk group management, computer management, OU management, user management, dan lainnya. Jadi di sini kita bisa set folder permission ataupun remove folder permission-nya. Dan untuk request reporting yang lebih bagus, tampilannya dari report biasa dan lebih deep, dapat diinformasikan atas fitur tambahan Analytics Plus, yaitu fitur ini dapat digunakan baik on-premise ataupun on-cloud, dengan perhitungan cukup mudah karena perhitungannya berdasarkan jumlah technician atau admin yang akses ke dalam aplikasi untuk memanage seperti create report, create dashboard, hingga view dashboard, dan lainnya. Tambahan jika ada request untuk sebagai only view dashboard, kita juga menghitung untuk siapa-siapa aja yang bisa melihat dashboard, dan itu sifatnya concurrent, berapa jumlah user concurrent yang dapat akses untuk melihat dashboard tersebut. Berikut adalah contoh dari tampilan Analytics Plus.
pada Service Desk Plus. Sehingga tampilannya lebih bagus dari tampilan-tampilan report biasanya dari Service Desk Plus template. Ini berikut juga salah satu tampilannya. Lalu dan berikut tambahan fitur lain yang ada pada Service Desk Plus on Cloud, yaitu live chat. Fitur live chat ini antara user dan technician yang dapat ditambahkan di dalam Service Desk Plus on Cloud. Perhitungannya cukup mudah, karena dengan menginformasikan berapa jumlah teknisi yang akan diaktifkan dalam live chat ini, misalnya ada pemakaiannya, ada berapa 5 technician mungkin yang bisa yang untuk teknisi yang live chat, totalnya ada 5 juga, atau harus ada berapa 3 atau mungkin bisa disambungkan untuk live chatnya. Itu bisa menjadi opini untuk bisa live chat. Lalu juga selain ada live chat, di sini juga ada add-on untuk remote session, yaitu merupakan fitur remote antar user dengan technician. Ini dapat ditambahkan dalam Service Desk Plus on Cloud yang disediakan oleh Zoho ISIS dengan cara pengiriman ke link email. Jadi melalui link email bisa di remote-nya melakukan di remote control di Service Desk Plus. Dan untuk perhitungannya juga concurrent session yang dilakukan. Dan untuk remote tanpa menggunakan link bisa ditambahkan di unattended remote control functional. Dia juga sama remote tapi tanpa adanya pengiriman link ke email. Lalu fitur terakhir yang ada di dalam Service Desk Plus on Cloud yang bisa ditanyakan ke usernya adalah apakah kebutuhan untuk separate database atau pemisahan database. Jika ada, kami memiliki paket database terpisah untuk menyimpan data perusahaan dengan lebih aman. Dan berikut 3 pilihan yang kami support, yaitu ada multi-tenant database plan, exclusive virtual database plan, serta exclusive physical database plan. Di mana masing-masing mempunyai kapasitasnya masing-masing. Misalnya multi-tenant database ini merupakan contoh dari database yang sama dalam cluster fisik yang sama, namun dan dengan arsitektur multi-tenant. Untuk di eksklusif virtual database, di database yang berbeda, tetapi dengan cluster server yang fisik yang multi-tenant. Lalu untuk eksklusif physical database, setiap data organisasi dalam cluster server fisik terpisah, sehingga cluster server fisik eksklusif yang dipusatkan, dialokasikan untuk setiap organisasinya. Lalu di sini ada fitur lainnya yang bisa ditambahkan di on-premise add-on, yaitu Remote Access Plus. Untuk yang Remote Access Plus ini disediakan untuk on-premise edition, di mana untuk ini bisa memanage remote control, over one, enable chat, dan sistem lainnya. Untuk remote control ini, remote control ini bisa mengaudit session recording for audit, remote shutdown, screen sharing, with peer enable them to resolve ticket faster and better. Secara asetnya dia juga secara seamless. Dan Bu Chunmoy bisa dibantu untuk Remote Access Plus web online ini, Ibu Chunmoy? Ya, untuk Remote Access Control ini kita adalah suatu sistem tool yang memungkinkan IT admin untuk mengkontrol remote desktop yang berada over WAN. Yang bisa dilakukan oleh IT admin adalah
ketika kita akan melakukan upgrade suatu software atau kita akan melakukan suatu sesi troubleshooting ke remote desktop yang ada di overWAN tersebut. Dan juga dengan UEM Remote Access ini kita bisa melakukan asset scanning juga untuk perangkat-perangkat desktop yang ada di overWAN tersebut yang sudah terinstall dan sudah terinstall agent base di dalam aset-aset tersebut dapat di remote oleh UEM Remote Access Plus ini. Kemudian kita juga bisa melakukan WAC online dari overWAN dengan bantuan UEM Remote Access ini, dan juga bisa melihat task manager dari remote komputer tersebut yang kita sebut sebagai sistem manager terpusat yang ada di SDP. Dan sistem ini applicable untuk komputer yang running di Windows OS. Oke, Fitri, silakan Bu. Ya, di sini yang merupakan terminologi dari Service Desk Plus, yaitu Service Desk Plus merupakan media yang berhubung antara penyedia layanan dengan customer dengan operasional harian. Service Desk Plus ini juga menyediakan antarmuka terhadap pengguna untuk pelaporan tiket, baik berupa insiden maupun request atau layanan. Dari insiden manajemen juga di sini dimaksudkan untuk mendukung proses pengelolaan insiden dengan kemampuan untuk pencatatan insiden, pengelompokan berdasarkan akibat yang timbul dan tingkat urgensi. Di sini juga mendisposisikan tiket ke tim dan kelompok yang sesuai dengan melakukan proses eskalasi yang dilanjutkan dengan proses resolusi dan pelaporan. Untuk service request management merupakan pintu masuk untuk user membuka dan menampilkan serta mengatur request mereka. Modul ini dapat mengakomodir otomatisasi permintaan persetujuan, disposisi dan pemenuhan request dengan penggunaan workflow yang telah ditentukan. Untuk service katalog manajemen merupakan daftar dari barang atau layanan yang terpusat yang disediakan oleh penyedia layanan dan berfungsi yang di mana dimaksudkan untuk menyediakan penyimpanan data layanan dan fitur pengelolaan layanan, serta penyediaan antarmuka terhadap user untuk penggunaan barang dan layanan. Untuk knowledge management merupakan pengelolaan informasi penting yang dapat diakses melalui organisasi IT dengan selanjutnya dapat diakses oleh seluruh organisasi. Fungsi area ini menyediakan kemampuan untuk membuat, menyimpan, dan menyalurkan informasi berdasarkan rules yang dimodifikasi. Modul ini juga menyediakan pencarian informasi yang dibutuhkan oleh semua user. Lalu ada problem manajemen, di mana untuk problem manajemen ini membantu untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam infrastruktur IT yang biasanya dilaporkan bersamaan dengan beberapa insiden yang terkait. Penyelesaian problem berarti menyelesaikan penyebab beberapa insiden yang terjadi secara bersamaan di waktu yang akan datang. Fungsi dari modul ini juga pun menjadi sebagai pencatatan problem, membuat informasi penyelesaian problem, serta permintaan perubahan, eskalasi ke tim atau kelompok yang terkait, dan pelaporan. Untuk selanjutnya bisa dibantu oleh Ibu Chunmoy untuk Service Desk Plus Fitur dan Mission ITIL. Ya, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya kita akan masuk ke Service Desk Plus Feature kembali dan mission dari Service Desk Plus untuk ITIL itu sendiri. Jadi di sini kita informasikan ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa Manage Engine memiliki misi untuk mengadopsi ITIL framework dengan cara yang mudah. Tidak diperlukan expensive consultant untuk mengimplementasikan ITIL framework ini dan tanpa perlu melakukan kustomisasi secara massal untuk produknya. Setelah diinstal, produk ITIL SDP akan langsung datang dengan problem, change, insiden, dan CMDB. Semua workflow ITIL sudah ready tersedia di dalam SDP dan customer dapat langsung mengkonfigur produk SDP tanpa diperlukan dari ITIL consultant. Oke, kita masuk ke satu-satu ya Bapak dan Ibu sekalian. Pertama ke ITIL Incident Management. Jadi insiden manajemen di sini kita remind kembali agar lebih jelas adalah salah satu proses dari ITSM yang berfokus untuk memperbaiki kinerja layanan IT dari semua organisasi dalam waktu secepat mungkin agar bisa kembali normal. Proses ini mengelola gangguan layanan yang terjadi dalam IT agar tidak mengganggu jalannya bisnis. Insiden manajemen adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu insiden yang dilaporkan dari user melalui service desk. Oke, selanjutnya sehubungan dengan fitur incident management, maka proses yang dilakukan oleh SDP adalah
melakukan insiden identification, pencatatan insiden, insiden categorization, insiden prioritization, insiden initial diagnosis, insiden escalation, investigation, serta insiden resolution yang akan dituangkan dalam informasi di bawah ini. Berapa lama SDP akan merespon suatu case dan berapa lama resolusi untuk case tersebut. SDP akan memberikan informasi berapa lama rata-rata penggunaan penanganan suatu insiden, jumlah insiden yang masuk, berapa lama downtime yang sudah terjadi dikarenakan suatu insiden, percentage downtime yang terjadi, berapa lama waktu yang dihabiskan untuk menangani suatu insiden, apakah eskalasi untuk suatu insiden yang sudah terjadi itu berjalan sesuai dengan policy, termasuk juga dengan post-incident review. Oke, jadi benefit yang akan didapatkan oleh company setelah mengimplementasikan insiden manajemen dengan baik adalah jika dikelola dengan baik, maka otomatis akan terjadi pengurangan tiket ya Bapak dan Ibu sekalian yang masuk ke company, sehingga dampaknya akan meningkatkan kualitas layanan IT secara keseluruhan. Semua insiden berdasarkan pada SLA policy yang sudah disepakati sebelumnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan company productivity, terutama untuk kegiatan bisnis utama dari suatu company. Oke, ini adalah tampilan Service Desk Plus, feature incident management, di mana di Service Desk Plus kita dapat mengkategorisasikan insiden berdasarkan high SLA, medium, normal, low, atau major incident di sini, dan semuanya bisa dikategoriskan, di set terlebih dahulu berapa lama resolution time dari insiden tersebut harus solve, dan berapa lama respon time dari insiden tersebut harus diberikan ke user yang request insiden tersebut. Jadi di sini fitur incident management di dalam Service Desk Plus kita dapat mengenable 4 eskalasi level. Jikalau dari eskalasi pertama tidak berhasil, masuk ke eskalasi kedua, enable eskalasi ketiga, dan sampai ke enable eskalasi keempat. Nah, mungkin sudah masuk ke top management ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada kami. Selanjutnya, ITIL Change Management. Change Management di sini adalah suatu proses untuk mengubah individu, tim, atau organisasi, perusahaan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Change Management adalah suatu disiplin ilmu pengelolaan perubahan yang memandu bagaimana manajemen mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung setiap individu agar berhasil beradaptasi dengan perubahan yang lebih baik, yang direncanakan dan tidak direncanakan. Jadi, change management merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari model, metode, teknik, tool, dan skill yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasi. Change management dapat mendorong keberhasilan suatu organisasi secara jauh lebih cepat. Proses change management suatu company akan berdampak kepada proses kerja, sistem kerja, struktur, organisasi, dan job roles. Jadi tujuan dari change management ini adalah bertujuan untuk mengelola perusahaan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, ada 5 komponen yang harus dipahami suatu organisasi yang akan melakukan change management. Organisasi harus mendefinisikan apa tujuan perubahan yang akan dicapai, aspek strategis apa yang perlu dirubah, strategi perubahan yang perlu diterapkan, sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan, siapa, apa, area mana yang akan menjadi target audiens dari perubahan tersebut. Jadi, setiap organisasi pasti membutuhkan change management. Hal ini dikarenakan adanya faktor dari eksternal, faktor global, contoh pandemik, dan perlunya perubahan untuk improvement di semua area, perlunya peningkatan efisiensi, kebutuhan untuk restrukturisasi, adanya kondisi suatu organisasi untuk mengimplementasikan suatu teknologi baru, dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang memaksa suatu organisasi untuk melakukan change. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di bawah ini adalah istilah bahasa yang digunakan dalam konsep ITIL Change Management. Istilah rollout plan, backout plan,
impact to business dan dependency list dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan suatu organisasi dalam membuat change management plan, bagaimana company akan menerapkan change policy ini. Jika change plan tersebut fail, bagaimana cara company menangani change plan yang fail tersebut. Berikutnya, ini ada istilah Change Advisory Board di dalam change management. Nah, apakah itu? Nah, istilah ini adalah artinya terdiri dari beberapa person yang in charge dalam pengambilan keputusan pada saat penerapan change policy ini. Nah, kemudian ada istilah release management. Release management ini adalah proses untuk memanage suatu produk sebelum di-launch ke market. Contoh, misalnya software release. Dari development stage sampai ke software berhasil masuk ke market, berhasil dirilis ke market. Sangat penting dari suatu organisasi memiliki tools, aplikasi yang dapat mensupport semua proses rilis dari suatu produk. Jadi di sini berfungsi sebagai tracking juga, mengkontrol semua proses dari setiap rilis major, minor, kemudian sebelum masuk ke production, sebelum masuk lagi ke market, termasuk dengan dokumentasi dari setiap eksekusi kode, file data, dan file konfigurasi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, agar organisasi dapat bersaing dalam kompetisi global yang semakin ketat, diperlukan policy change management yang diterapkan di semua area bisnis. Hambatan itu pasti ada seperti penundaan, penolakan perubahan, pasti akan terjadi dalam setiap implementasi change yang mana menjadi main concern ya Bapak dan Ibu dari setiap company. Oleh karena itu diperlukan strategi dari perencanaan perubahan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung perkembangan dan agar selaras dengan tujuan perusahaan dan rencana bisnisnya. Karena kita percaya bahwa perubahan atau change pasti akan memberikan dampak kepada semua aspek yang ada di suatu organisasi. Nah, jika change management berhasil diimplementasikan di suatu organisasi, maka akan memberikan dampak yang sangat besar serta membawa arus perubahan untuk dapat membuat suatu keunggulan secara kompetitif di dalam dunia persaingan global. Inilah realita fakta ya Bapak dan Ibu sekalian yang kita lihat dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah merealisasikan konsep change management ini. Nah, penerapan change management membutuhkan effort, waktu, dan proses. Dan ini sangat tergantung dari tingkat komitmen dan dukungan dari top management, kemampuan dari tim change itu sendiri, strategi yang dilakukan, kemudian individu atau organisasi atau departemen yang akan dirubah, serta evaluasi secara berkala terhadap perubahan tersebut sampai dengan hasil yang dikehendaki. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Change Management ini? SDP memiliki Change Management Workflow yang sesuai dengan konsep ITIL yang dapat menjembatani semua kebutuhan akan perubahan suatu organisasi. SDP memiliki Change Planning, kemudian Change Approval, Change Rollout Plan, Change Backup Plan, dan juga untuk flow untuk change yang tidak direncanakan atau unplanned change. SDP memiliki best practice konfigurasi change management policy yang dapat disesuaikan tingkatannya, sesuai dengan kebutuhan customer Bapak dan Ibu sekalian. Jadi SDP dapat mengkonfigur change di sini berdasarkan template yang sudah ada di dalam Service Desk Plus. Dan kemudian kita juga bisa mengkonfigur change template bisa digunakan untuk mengkonfigur workflow, dan kita juga menyediakan change workflow builder yang dapat digunakan untuk mendesain suatu change secara simultan. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fitur Service Desk Plus, fitur change management. Di sini kita bisa lihat, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ada beberapa change type, emergency, major, minor, significant, dan title-nya apa, change dari title dari change tersebut, siapa yang sudah raise untuk change tersebut, misalnya di sini namanya Bapak Markus,
Kemudian kita lihat kembali, setelah kita klik masuk ke WAN port reconfiguration, nah kita lihat bahwa suatu change yang di request oleh Pak Markus tadi, itu sudah melalui proses submission, planning, approval, implementation, review, close, itu semua sudah dilakukan dan sudah pas dari Service Desk Plus secara sistem. Jadi semua sistem mulai dari submit, planning, approval, implementation, review, close, ini semua harus sudah tercompleted dulu, baru bisa kita melakukan change tersebut. Jadi dengan adanya change ini, IT tidak perlu membuat lagi form-form secara manual agar dapat melakukan suatu perubahan. Semuanya sudah dilakukan by system workflow yang sudah di-provide di dalam change management feature di dalam Service Desk Plus. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami. Oke, jadi kita masuk ke ITIL Service Catalog di sini. Service Catalog merupakan suatu portal yang dapat diakses oleh end user seluruh company yang memprovide list dari semua service yang available dari company tersebut, yang ada di company tersebut. End user dapat browsing ke service katalog tersebut untuk mendapatkan service request yang mereka inginkan. Dan user perlu untuk mengisi suatu web form yang sudah tersedia dan di dalamnya sudah lengkap dengan service atributnya seperti description per service, cost-nya service tersebut, SLA dari service tersebut. Oke. Jadi keputusan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk memastikan terlaksananya manajemen request yang efektif dan efisien. Di antaranya adalah user mana yang akan mendapatkan service yang lebih baik dan lebih cepat. Bagaimana company dapat memonitor semua proses delivery ke semua user tersebut. Oke, jadi dengan service katalog ya Bapak dan Ibu sekalian, company juga akan sangat terbantu karena hanya memaintain satu portal service katalog saja yang berisikan informasi yang akurat dan selalu up to date untuk memanage semua layanan permintaan operasional dari semua user di company tersebut. Oke, selanjutnya benefit yang didapat setelah company menerapkan service katalog ini sangatlah banyak. Company dapat secara signifikan menghemat biaya, meringkas proses kerja, dan meningkatkan layanan kepada end user. Oleh karena semua proses request, approval, purchase, sampai ke delivery user, dapat dilakukan secara automation system dan selalu terupdate. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa yang menjadi misi dari Service Desk Plus untuk mendukung konsep ITIL Service Catalog ini? Service Catalog berisikan struktur data yang berisi data seperti service name, service ID, description service, cost of service, service owner, quantity, SLA yang diasosiasikan, date requested, impact dari service yang di-request, kemudian urgency dari service request tersebut. Service katalog ini berisi struktur data yang berisikan semua data ini dan termasuk dengan workflow-nya. Per user yang merequest service tersebut ini dan workflow-nya juga dapat dibuatkan berdasarkan jenis service yang di-request juga. Oke, Bapak dan Ibu, jadi di sini adalah tampilan dari service katalog. Di sini adalah I need a service, ini adalah service katalog dari Service Desk Plus yang membutuhkan sarana untuk memilih service yang dibutuhkan. Dan ini adalah tampilan dari semua service yang dimiliki oleh suatu company, contohnya di sini. Dan semua service akan ditampilkan di dalam portal Service Desk Plus kategori service katalog. Jadi, Manage Engine untuk service katalog akan membuatkan workflow. Workflow misalnya, user memiliki beberapa showcase offer service yang di-offer oleh company, seperti
adanya permintaan request email, request hardware, request software, dan other services. Kemudian user tersebut akan request new service, kemudian dari IT akan mengkonfigur service tersebut di dalam service katalog workflow di dalam SDP yang akan langsung di-assign ke technician, kemudian akan ada SLA-nya dan distributed task-nya, dan kemudian setelah itu baru service terdeliver ke end user. Seperti kita lihat di sini, di dalam service katalog kita bisa mengenablekan sampai 5 state approval process dan trigger approval notification secara otomatis. Begitu ada service request yang di-raise oleh seseorang dari yang dimunculkan dari service katalog. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke problem management. Proses problem management dilakukan dengan menganalisa tren terhadap data insiden yang berulang atau recurring incident. Proses ini dinilai lebih efisien bagi suatu organisasi karena dengan menemukan penyebab masalah, maka diharapkan solusi yang ditemukan dapat membuat organisasi terhindar dari masalah yang sama di kemudian hari. Penyebab dari problem biasanya tidak diketahui pada saat pencatatan problem dibuat. Dan problem manajemen lah yang bertanggung jawab untuk investigasi lebih lanjut sampai menemukan akar masalahnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tanda bahwa suatu organisasi membutuhkan problem management adalah banyaknya gangguan pada proses bisnis suatu perusahaan yang disebabkan oleh IT department yang selalu menangani tiket yang sangat banyak dan kebanyakan tiket tersebut adalah tiket-tiket yang sama. Perusahaan juga membutuhkan penjelasan detail terhadap masalah-masalah tersebut, apa saja layanan IT dan bisnis yang terdampak. Dan jika tidak ada informasi mengenai hal-hal ini, maka akan berdampak negatif kepada organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah fitur problem management yang akan mengatasi semua masalah-masalah ini. Oke, jadi proses problem management, Bapak dan Ibu sekalian, itu berkonsentrasi kepada mencari solusi yang permanen dan bagaimana mengelola insiden yang berulang-ulang. Proses pendekatan ini terkadang tidak cepat ya Bapak dan Ibu, namun akan memberikan nilai lebih dari waktu ke waktu dengan berkurangnya jumlah insiden. Akan berkurang juga jumlah waktu yang diperlukan untuk kegiatan recovery suatu insiden. Jika solusi permanen belum bisa didapatkan, maka company harus mengetahui cara penanganan masalah untuk solusi yang alur kerja automation workflow-nya akan di-create dari fitur problem management. Jadi dengan problem management, company akan lebih proaktif dalam mengasah kemampuan untuk melihat masalah yang terjadi. Nah, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menganalisa tren dari masalah yang cenderung berulang-ulang, bekerja sama dengan tim terkait untuk menganalisa masalah yang berulang tersebut dengan melihat perubahan kapasitas dan konfigurasi secara aktif. Keterlibatan tim lain dalam merencanakan solusi langkah penanganan masalah. Nah, melihat keterbatasan dari manajemen dan langkah alternatif jika belum bisa dilakukan solusi permanen. Oke, jadi di sini Service Desk Plus approach untuk problem management. Problem management workflow dapat di-create di dalam Service Desk Plus, di mana untuk setiap problem kita akan input sebagai log problem dan identify problem tersebut, dan kita akan asosiasikan dengan beberapa related insiden yang berhubungan. Jadi di sini setelah problem tersebut dianalisa, kemudian kita akan di dalam Service Desk Plus, feature problem management, kita akan kalkulasikan impact-nya, kemudian kita find out root cause analisisnya, dokumen simptomnya, provide workaround-nya, terus solution-nya, dan kemudian pendistribution task sampai problem management tersebut dapat teratasi. Oke, jadi di sini kita lihat fitur problem management di dalam SDP. Di sini problem management contoh
unable to login into ERP yang sudah di-report oleh seseorang, user, kategori general, dan kemudian priority-nya kita bisa lihat di sini di dalam problem management module feature. Saat ini kita bisa lihat juga statusnya dan urgensinya dari problem yang di-raise oleh user tersebut. Oke, jadi di sini dengan problem management kita bisa lihat untuk satu problem ini ada berapa insiden yang related dengan satu problem ini. Kita bisa lihat statusnya apa, urgensinya, prioritasnya, terus kemudian sudah di-assign kah, dan untuk 3 insiden ini itu di-request oleh siapa saja, kemudian kapan. Nah, apakah statusnya seperti apa waktu saat tersebut, dan begitu problem unable to login ini di-solve di company, maka semua insiden yang related dengan problem tersebut juga akan otomatis terclose. Oke, di sini kita masuk ke asset management ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kadang suka ada pertanyaan, apa sih perbedaannya asset management dengan CMDB? Nah, kita coba bahas di sini. Asset database atau asset management itu hanya berisi list of asset saja. Sedangkan untuk CMDB merupakan database manajemen konfigurasi yang berisi semua informasi terkait komponen perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dalam organisasi layanan TI, dan adanya hubungan antar komponen-komponen tersebut. CMDB menyediakan tampilan data konfigurasi yang sudah terorganize dengan baik dan memiliki sarana untuk memeriksa data dari perspektif yang diinginkan oleh suatu company. Karena infrastruktur TI sangatlah kompleks, maka kebutuhan untuk monitoring, pemantauan, dan pemahaman setiap informasi dalam lingkungan IT akan semakin meningkat. Nah, penggunaan CMDB ini ya Bapak dan Ibu adalah praktek terbaik bagi para IT Department Head yang dapat mengidentifikasi dan memverifikasi setiap komponen infrastruktur yang dimiliki agar dapat dikelola dengan baik dan dapat diperbaiki lagi, lebih baik lagi ke depannya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk asset management itu adalah berada di Service Desk Plus Professional Feature Asset Management. Sedangkan CMDB itu berada di Service Desk Plus Enterprise Edition modul CMDB. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa semoga lebih paham perbedaan antara aset dengan CMDB, dan kita bedakan juga berdasarkan edisinya. Jadi kalau hanya aset kita masuk ke Professional Edition, tapi dengan CMDB ITAL kita masuk ke Enterprise Edition. Oke. Contoh bahwa kenapa semua organisasi pasti membutuhkan aset manajemen. Karena even customer di suatu organisasi yang besar juga belum tentu mereka memiliki aset yang terorganize. Dan pasti banyak aset-aset yang tidak bertuan, yang tidak diketahui aset relationship-nya, dan juga tidak optimal. Nah, Service Desk Plus dapat mengelola semua aset, mulai dari network services aset, printer, router, workstation. Dan ini semua dihitung sebagai license di dalam Service Desk Plus karena perangkat aset ini memiliki IP. Sedangkan yang non-IT aset tidak memiliki IP bisa dimasukkan ke dalam Service Desk Plus dan tidak dihitung license ya Bapak dan Ibu, kecuali hanya yang di bagian IT aset saja. Jadi dengan fitur asset management, pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan fitur asset management? Nah, biasanya kalau top manajemennya menanyakan seperti ini. Ada berapa tipe hardware yang dimiliki oleh company kita dan yang sudah terdeploy? Ada berapa instalasi dari software tertentu yang berada di dalam lingkungan IT kita? Ada berapa software license yang dimiliki oleh company kita? Dan berapa lagi yang dibutuhkan untuk dibeli agar bisa mengcover pemakaian dari semua user? SDP dapat menghandle semua kategori aset manajemen mulai dari in-store, ini untuk aset manajemen ya Bapak dan Ibu, in-store, in-use, loan, in-repair, dan yang sudah retired. Oke, jadi di sini first state, karena masuk first state itu masuk ke kategori aset manajemen di sini. Service Desk Plus memiliki aset
manajemen yang agent based scanning. Jadi kita disebut di sini agent scan. Kita harus menanamkan suatu aplikasi kecil di bawah 50 mega ke setiap aset yang akan kita manage di dalam Service Desk Plus, karena sifat dari Service Desk Plus adalah agent based. Nah, oleh karena agent based, kita bisa men-scan semua aset-aset yang sudah kita tanam agent tersebut melalui SDP. Jadi kita bisa melakukan agent scan, network scan, prop scan, barcode scan, CPU file scan dengan Service Desk Plus. Oke, kita masuk ke Service Desk Plus lagi, asset management. Nah, dengan kategori feature asset management di sini, kita bisa melihat semua aset yang ada di suatu company, termasuk IT asset, virtual mesinnya, aset-aset lainnya, softwarenya, aset under loan, barcode-nya, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat di sini ada scan, summary, workstation ada berapa, yang sudah terdetek, yang sudah terinstall agent, dan akan terdetek oleh Service Desk Plus di sini. Lalu kemudian ada berapa aset yang install, kemudian ada berapa aset lagi yang on loan, semua bisa dapat diinformasikan oleh Service Desk Plus feature asset management. Oke, di sini masih di feature aset, Bapak dan Ibu, first state, kita masih sebut first state karena masih aset. Asset management bisa melihat isi dari virtual host, kemudian ada isi dari berapa VMware mesinnya. Nah, dari virtual host yang ada, kita bisa melihat VM host yang ada modelnya apa. Karena ini sudah agent based, maka kita bisa melihat sampai ke operating systemnya, kemudian ada berapa logical processor, total memory, install VM, juga kita bisa lihat di sini. Dan ini adalah masih di kategori asset management. Asset management kita bisa melihat semua list software yang dimiliki oleh suatu company, berapa yang sudah di-purchase, berapa yang sudah terinstall, karena ini agent based ya, jadi kita tahu ada berapa yang sudah terinstall, dan itu langsung nge-link secara real time ke Service Desk Plus. Dan kemudian kita juga bisa melihat kategori dari license-license tersebut. Oke, Bapak dan Ibu masih masuk di asset management, kita bisa melihat kategori software yang dimiliki oleh suatu company, yaitu setelah di-scan ada terlihat ada banyak software-software yang dimiliki oleh suatu company. Dan berapa yang sudah di-purchase, contoh di sini 14, dan sudah terinstall 14. Nah, jadi kita bisa lihat secara real time pemakaian dari suatu software di suatu company secara real time. Dengan catatan install semua device yang akan kita manage real time penggunaan license ini sudah terinstall agent. Oke, di sini kita bisa masih di asset management. Asset management kita dapat melihat aset-aset under loan, siapa saja, dari kapan yang sudah di loan, dari kapan, sejak kapan, oleh siapa. Jadi pencatatan aset di dalam Service Desk Plus itu sangat komplit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam asset management Service Desk Plus kita dapat mengkategoriskan berbagai jenis software, license, prohibited, freeware, software, shareware, atau ada software-software lainnya yang tidak teridentifikasi yang masuk ke dalam kategori company, suatu company. Di sini bisa dilihat untuk kategori-kategori software type yang dimiliki oleh SDP dan nanti akan reportnya akan diberikan ke company setelah di-scan terlebih dahulu untuk semua jenis software tersebut. Nah, nanti akan keluar kategori reportnya. Oke, ini masuk di asset management, feature aset. Di sini kita bisa lihat contoh Microsoft Office Word itu dimiliki oleh suatu company 14 quantity dan sudah ada terinstall 2. Jadinya kita lihat bahwa sudah terpakai 2. Nah, ini ada per masing-masing software kita bisa lihat pemakaiannya sudah digunakan di komputer mana juga atau server mana atau notebook mana. Oke, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kita akan dengan fitur CMDB, kita akan masuk ke fitur CMDB ya, Bapak dan Ibu. Dengan fitur CMDB, pertanyaan apa yang dapat dijawab dengan fitur CMDB? Nah, pertanyaan yang dapat dijawab adalah ada berapa user yang ter-affected jikalau ter-impact, jikalau terjadi downtime email pada saat tertentu. Kemudian IT asetnya ini connect-nya ke user yang mana saja. Nah, itu adalah pertanyaan yang dapat dijawab oleh CMDB, tapi tidak dapat dijawab oleh asset management.
Jadi apakah IT asset management mana saja yang sudah di-assign ke employee yang mana saja pada saat tertentu. Kemudian ada berapa installation dari software tertentu yang sudah eksis, yang berada di dalam company kita, dan user siapa saja yang menggunakan software-software tersebut. Nah, ini ada perbedaannya ya Pak, Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa dengan CMDB kita akan melihat koneksinya ke user yang mana yang menggunakan. Sedangkan kalau aset lebih ke pencatatan aset dan mereka tidak bisa memberitahukan konektivitas dari user tersebut ke user yang mana yang menggunakan, gitu Pak. Semoga bisa memberikan penjelasan perbedaan antara aset manajemen versus CMDB. Oke Pak, Bapak dan Ibu masih masuk ke CMDB. Di sini kita bisa lihat masuk ke ini ada menu aset yang tadi saya udah jelaskan. Ini ada menu CMDB. CMDB di sini kita bisa melihat relationship antara satu VMware dengan access point dan dengan usernya siapa. Kita bisa meng-create relationship-nya di sini. Oke, CMDB memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan data dari perangkat lunak, perangkat keras, serta user yang menggunakan perangkat tersebut beserta kombinasi dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Oke, jadi di sini, jadi apakah itu CI di sini? Jadi kita masih masuk ke CMDB, apakah itu CI di sini? CI itu adalah dalam bahasa adalah komponen IT secara detail. Jadi CI itu artinya komponen IT, yang CI ini merupakan salah satu bagian dari CMDB. Jadi fitur CMDB atau Configuration Management Database yang menghubungkan komponen-komponen IT tersebut. Jadi yang menghubungkan komponen CI tersebut, dan kemudian fitur CMDB yang membantu perusahaan dalam mengelola semua komponen infrastruktur yang ada di suatu organisasi. Jadi CMDB ini lebih dari sekedar aset relationship ya Bapak dan Ibu, karena di dalamnya berisi informasi yang terkait dengan maintenance komponen IT tersebut, perpindahan aset, pemakaian aset, di sini usage-nya juga terlihat, usage suatu license terlihat juga seberapa sering frekuensi digunakan, dan problem-problem yang terjadi pada komponen IT atau yang kita sebut sebagai CI ini. Oke, jadi lanjut masih di CMDB. CMDB memberikan centralized data. Jadi di sini kita lihat bahwa kita bisa mencentralizekan data, divisualisasikan untuk semua data TI tadi. Dengan CMDB, IT dapat memvisualisasikan semua komponen infrastruktur secara individu seperti perangkat penyimpanan, aplikasi yang berjalan di server, dan semuanya akan menjadi lebih simpel dan user mana yang terkoneksi. Dan hal ini untuk mencegah kesalahan administratif dan easy management juga, dan meningkatkan security. Nah, di sini contoh di PPT, kita bisa mengkonfigur IT yang mana saja, siapa saja, bagian mana yang dapat melihat konfigurasi CI di SDP. Jadi mungkin kita bisa memberikan setting konfigurasi bahwa konfigurasi CI ini boleh dilihat siapa saja, visible, dan ada yang private, karena tidak semua CI boleh dilihat oleh orang tertentu. Nah, itu bisa dikonfigur di dalam CMDB kita, CSDP. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini dalam konteks CMDB, komponen IT dari suatu sistem informasi disebut sebagai CI. Ya, CI dapat berupa komponen IT apapun, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dokumentasi, dan anggota tim, serta kombinasi dependensi antara komponen tersebut. Nah, itu adalah bahasanya di dalam common language-nya, itu di dalam ITIL bahasanya disebut plan dan identify. Nah, sedangkan proses manajemen konfigurasi yang dilakukan untuk menentukan, mengontrol, melacak CI, dan mencatat setiap perubahan yang sudah dibuat. Nah, mencatat juga atributnya dari CI, termasuk kepemilikan CI, kode identifikasi CI. Nah, itu dan dependensi antar CI, itu kita sebut dalam bahasa ITIL CMDB itu adalah control. Jadi, jikalau terjadi pemadaman listrik, maka TI dapat mengetahui langsung melalui data yang ada di CMDB, itu sistem mana dan siapa yang
berpengaruh. Oke, kita masuk ke chat. Wah, banyak sekali. Wah, banyak sekali. Ini bisa di ini nggak ya? Apakah bisa di latest version sudah mendukung? Saya coba jawab satu persatu untuk chat yang masuk. Terima kasih Pak Muksin untuk feedbacknya. Untuk Pak Abdul Qadir, apakah di latest version SDP sudah mendukung setting menu operation hour? Ya sudah Pak, kami sudah menggunakan versinya saat ini. Sudah, itu bisa diatur SLA-nya, jadi berdasarkan waktu operational jam saja Pak Qadir. Jadinya kalau selama waktu libur itu tidak berhenti SLA-nya. Cindy juga memerlukan orang yang paham kalau itu tidak betul Pak, betul Pak. Pak Musin setuju dengan CMDB karena itu memerlukan dedicated people yang akan menggambarkan semua CMDB di dalam suatu organisasi. Oke, untuk Pak Padilla terkait apakah nomor CI lebih baik menempel di aplikasi? Oh, itu bisa keduanya nanti bisa diatur di bagian technical service desk plus Pak. Sebaiknya nomornya ditempel di aplikasi atau di device karena CI itu mencakup aplikasi dan mencakup device dan interrelation semuanya. Oke, Fitri, silakan Eni. Dari saya sekian, apa ada pertanyaan lagi dari Cunmoy? Semua komponen yang berhubungan, Pak. Bambang Surya, bisa nggak untuk, WhatsApp belum, Pak? Masih belum bisa untuk WhatsApp. Ada pertanyaan lagi sebelum saya masuk ke session undian. Halo, Bu Eni. Halo Ibu Eni. Halo, ya Bu Cun. Ya, silakan. Ya, silakan dibantu. Oke, lanjut ya. Berikut adalah price scan untuk Service Desk Plus. Untuk solusi Service Desk Plus ini memiliki dua tipe kepemilikan, yaitu perpetual dan subscription. Dan di mana untuk subscription model itu adalah dapat digunakan selama 1 tahun beserta dengan AMS atau bisa disebut dengan Annual Maintenance Support. Dan perpanjangan disarankan sebelum tanggal expired sebelum aplikasi tersebut tidak dapat diakses. Untuk perpetual model yaitu dapat digunakan selama dengan AMS atau Annual Maintenance Support by Principal selama 1 tahun dan AMS tersebut disarankan dapat diperpanjang di tahun berikutnya. Bagi para partner yang memiliki opportunity untuk kebutuhan Managed Engine dapat langsung submit di partner zone kami, ada di website kami yaitu prodata.co.id dengan mengisi direct untuk dapat kami support lebih lanjut atas kebutuhannya. Dan kualifikasi untuk direct itu sendiri adalah harus ada opportunity dari partner lead yang original atau partner yang pertama kali membawa solusi Managed Engine ke customer dengan mengetahui goal life estimasinya yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan tetap keep information untuk progress opportunity-nya. Untuk directnya opportunity bukan registered yang sudah disubmit oleh partner lainnya. Artinya, apabila directnya sudah ada yang submit terlebih dahulu, kami tidak akan approve direct lagi untuk opportunity yang sama. Kualifikasi dari direct tersebut dengan membawa new product Managed Engine ke customer yang sebelumnya sudah existing produk dari Managed Engine. Direct tidak kami approve apabila untuk opportunity renewal produk Prodata Channel juga akan menghubungi PIC dari partner yang sudah mensubmit direct untuk membahas opportunity-nya. Untuk validity dari direct yaitu 6 bulan per opportunity. Dan ya berikut adalah produk partner schedule dari Prodata yang mana hari ini adalah untuk Service Desk Plus dan selanjutnya pada bulan November tanggal 4 akan mempreset untuk desktop sentral. Dan untuk di bulan Desember tanggal 7 juga ada AD Manager. Diharapkan Ibu Bapak sekalian yang mengikuti acara hari ini bisa join kembali untuk acara selanjutnya. Ya kita lanjut saja untuk quiz get over ya Bu ya dengan Lucky Draw. Ini bisa aku take over, jadi aku stop share dulu ke kamu udah ready notebooknya, nama dari Bapak dan Ibu sekalian. Iya, sebentar. Aku stop share ya, tunggu sebentar. Aku lihat stop share, new share. Aku stop share dulu ya. Nah, udah ya. Ya, berikut adalah nama-nama Ibu Bapak sekalian yang sudah meregister pada acara siang hari ini. Oke, mungkin kita langsung mulai saja untuk Lucky Draw-nya. Dalam hitungan 1 dan 3 akan diputar untuk Lucky Draw-nya.
Semoga Ibu Bapak sekalian beruntung untuk mendapatkan voucher saldo OVO. Dalam hitungan 1, 2, 3 akan diputar lucky draw-nya ya Pak, Bu sekalian. Oke, 1, 2, 3. Ya, Pak Taufik selamat. Bagi Pak Taufik, mohon di-capture untuk bukti pemenangnya. Nanti untuk konfirmnya bisa kirim ke